Hey guys, ketemu lagi dengan saya Dika Gondrong, tetap di Etik Indonesia Channel. Kali ini saya mau ngasih satu pertanyaan dan akan dapat satu giveaway t-shirt. T-shirtnya keren guys. Oke, langsung aja guys ya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah keris yang ada di video ini? Oke. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan dapur pamor di masing-masing keris ini. Oke, dan juga eranya. Jangan lupa dapur pamor dan juga eranya keris yang ada di video ini. Yang paling penting jangan lupa juga tanggapan, komentar sing kudu keren pokoknya. Mantap tadi. Oke. Dan juga nanti kita minta tolong dikirim juga ke nomor admin biar langsung disurvei sama admin, langsung dihubungi lewat nomornya nanti, ya kan, biar lebih mudah untuk ngonteknya. Oke guys, teman-teman. Oke, saksikan video ini. Etik Indonesia, salam budaya. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyano dan Mas Dika. Selamat jumpa kembali di channel Etnik Indonesia. Semoga anak-anak nggak bosan ya Mas. Anak-anak nggak bosan dan lihat terus. muncul terus kadang-kadang isopo sih ngomong. Tapi kita seneng juga ya respon dari teman-teman banyak yang suka ya. Banyak yang suka tentang peninggalan Nusantara, dan kayaknya semakin banyak orang kembali mencintai khususnya Tosan Aji. Tosan Aji. Karena itu memang salah satu bagian yang terpenting guys dalam budaya Indonesia. Selain daripada tari-tarian, makanan tradisional, terus seremoni ya, senjata tradisional salah satu bagian yang terpenting, salah satu yang terpenting di dalam budaya Indonesia, karena tanpa itu mungkin budaya kita kehilangan identitasnya Mas, kehilangan kekuatannya juga ya, karena itu ini ya salah satu alat untuk menunjukkan kekuatan daripada bahwa kita ini Indonesia, kita punya pusaka. Salah satunya di setiap daerah pasti punya kebanggaan masing-masing. Malah kemarin gini Pak, saya sempat lihat komen ada beberapa. Om Rivo, ini ada di Belanda, ini lagi ada apa namanya, kayak perkumpulan pusaka itu. Oh iya, kita disuruh komunitas kita disuruh ambil, suruh bawa pulang ke Indonesia gitu. Oh maksudnya pusaka-pusaka yang di luar? Iya, kita suruh. Sebenarnya di Indonesia itu masih banyak guys pusaka-pusaka yang nggak kalah, yang masih bagus-bagus dan masih sangat layak untuk dilestarikan. Kalau kita hanya fokus istilahnya, oh kalau di luar dikembalikan baru kita menjadi lebih confident, itu juga agak salah juga Mas. Karena di Indonesia sendiri masih banyak sekali yang nggak terawat gitu loh. Kalau di luar negeri itu mungkin lebih terawat daripada di Indonesia kan. Jadi kadang-kadang ada juga pendapat bersyukur juga ya pusaka atau peninggalan Nusantara itu di luar negeri. Karena di sana itu ya lebih dilestarikan, lebih dirawat, orang tidak terjebak dalam stigma haram mengharamkan atau segala macam ya. Nah itu mungkin sisi lain juga sih, ada orang yang lebih percaya lebih bagus lah pusaka di luar karena lebih terawat daripada di Indonesia akhirnya dibuang ke sungai kan. Dibuang ke sungai dan kita temui. Apalagi ada di grindo-grindo gitu kan. Itu ini ya. Kemarin sempat lihat sih juga saya ada, ini penemuan kita Mas gitu. Salah satu rekan. Oh iya, saya lihat tuh kok grendoan apa ini terus tadi opo iki ladeng dapur. Ya, oke, kita akan ajak teman-teman, kita ada unboxing beberapa pusaka dari berbagai daerah. Dan sambil unboxing kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin bisa sambil sama-sama belajar. Sambil saya unboxing nih Mas. Oke, siap. Silakan dibaca Mas pertanyaannya Mas. Pertanyaan pertama, Ahmad Sulaiman. Cak Ahmad, halo. Nah, pertanyaannya, Om Rivo mau tanya kenapa setiap Om Rivo buka pusaka selalu diletakkan di kening? Oh iya. Ya, kalau di Jawa itu ada yang namanya apa sih Mas? Tata krama atau apa sih? Tata krama. sopan santunnya. Sopan santunnya di dalam ini ya. Kalau zaman dulu itu kalau orang mau masuk satu rumah mesti ada kulonwun dulu. Kulonwun, salam. Ya, salam, atau orang kalau masuk ke tempat ibadah sandalnya dicopot.
Itu salah satu keindahan daripada adiluhungnya ini ya, prinsip dan tatanan kehidupan di dalam masyarakat di Indonesia. Nah, salah satunya juga adalah adab di dalam membuka atau merawat pusaka juga. Itu tiap daerah itu beda-beda, Mas. Di Jawa ada adabnya sendiri, di Bali ada sendiri, Sumatera, di Kalimantan. Nah, itulah keindahan keanekaragaman daripada adab dan budaya Indonesia. Nah, salah satunya karena kita tinggal di Jawa, ya kita seenggak-enggaknya kita mengikuti. Ya, walaupun mungkin tidak sesempurna orang-orang yang di keraton kayak gitu ya. Kalau di keraton lebih mungkin lebih sepengetahuan Bapak ya, gimana, Pak? lebih nggak sembarangan orang untuk buka keris. Ada hari baiknya. Jadi benar-benar pusaka itu nggak sembarangan untuk ditunjukkan orang. Itu ada adabnya. Jadi ngeri, guys. Tergantung daripada seberapa kental individu itu masih memegang budaya dan tradisinya. Kalau di sisi kolektor udah mulai ada sedikit perbedaan atau perkembangan lah di dalam adab itu sendiri. Tapi apapun itu intinya adalah kita menghormati daripada peninggalan leluhur, kita menghormati empu yang membuat, kita juga menghormati bahwa pusaka itu adalah bagian dari harta budaya Indonesia. Ini Mas, ini dari Tulungagung nih, dari Mas Prasetyo Adi. Jadi saya ada maharin satu keris yang istimewa dari beliau, dari Tulungagung. Waduh Mas, kita masih terus-terusan beli keris nih. Gimana nih obatnya nih Mas? Obatnya, aduh. Kasih jawab aku guys nih. Kalau di orang kalau kecanduan obat itu kan ada rehabilitasinya Mas. Iya. Supaya nggak pakai obat-obatan terus. Kalau beli keris ada rehabilitasinya nggak ada. Kayaknya akan nambah terus. Tapi ini lebih positif lah Mas ya. Lebih positif. Daripada tambah istri, tambah ini. Terkadang ada beberapa juga pasti tambah istri. Oke Mas, ini dari bentukannya. Kita review dulu ini dulu ya Mas ya. Oke, kita ditaruh dulu aja. Jadi kalau dari bentukannya masuk Kayaman Surakarta dengan pendoknya pendok Selewa, warangkanya Iras. Kalau nyari pusaka itu warangkanya Iras itu nilainya lebih tinggi Mas. Karena kalau warangka Iras itu kan berarti nggak sambungan. Jadi ini adalah satu bentuk atau satu kayu yang utuh terus dibentuk jadi satu warangka. Kalau kadang-kadang ada yang sambungan sini kan, ya. Jadi cuma ambil pelokannya. Itu yang sering patah itu. Kadang-kadang ada sering patah. Cuman kalau warangka, istilahnya warangka Iras ini, dia nggak mudah untuk diganti-ganti dengan keris lain. Karena kadang-kadang ada keris yang condong lelenya berbeda kan. Jadi nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa mengikuti daripada kayunya. Kalau ini masih ori, jadi masih utuh. Ini kita buka dulu aja ya. Masih suka keris gini-gini nih Mas. Jadi kalau boleh saya tutup lagi sebentar. Nah kalau kita lihat keris itu masih ori dari warangkanya, apakah masih sesuai dengan warangkanya dari zaman dulu nggak sama sekarang, bisa dilihat dari bentukan ini ya Mas. Masih belum ada tembelan, ya kan? Masih ngepres sekali. Nah itu salah satu ciri khas kalau keris ini memang udah pasangannya warangka ini originalnya. Sangat sulit guys kalau cari yang sangat sulit. Nah ini kayunya juga kayu yang cukup unik, mungkin kayu kemuning, pendoknya pendok Selewa, dan di dedernya ini mungkin deder tayuman ya, kayu tayuman. Ini cukup langka. Kita lihat di wilanya kayak tadi. Keren guys. Masih ingat nggak ini dapuran nih Mas? Ini masuk dapur apa? Ayo, dapur apa Mas Roni? Ayo. Biasanya kalau nggak bisa jawab dia tanya orang lain. Iya, itulah keahlianku, kan gitu. Oke, ini masuk dapur jalak tilam Mas. Jalak tilam. Nah, salah satu cirinya adalah ada tikal alis, kerisnya lurus, dan ada geligir sapinya di sini. Nah ini keris yang sangat cocok untuk orang-orang yang mau menapaki karir untuk bisa sukses. Mantap. Jadi sampai sekarang masih suka banget dengan bentukannya ya. Bentukannya itu gagah gitu Mas. Jadi ada geligir sapinya tegak sampai ujung, panjangnya sekitar 37-38 cm. Terus tikal alisnya juga masih sangat
jelas. Pamornya juga kelihatan sangat bagus. Ini warangan lama. Pamornya masuk pamor Wasuta. Jadi sesuai dengan penggambarannya sebagai keris untuk kerejekian dan untuk menjalani kehidupan untuk bisa lebih sukses. Mantap guys. Keren ya. Ini dari Tulungagung guys. Kita dapat keris keren yang mana sekarang ini semakin sulit untuk cari yang bilanya utuh. Iya, pasti sulit ini banget. Ya, pasti. Nah ini kalau dari dari bentukannya, dari besiannya ini masuk era Mataram. Kemungkinan besar masuk ke Mataram. Kalau dilihat dari gonjonya bukan Mataram Tuban, tapi lebih ke arah Mataram di Jawa Tengahan. Mungkin Mataram Senopaten atau Kertosuro. Sepuh ini Pak ya? Oh sepuh, ini mungkinan ya kalau dilihat dari besiannya bisa jadi mungkin abad ke-16, abad 17. Tuwek guys. Sepuh ini bagus banget. Keren ya? Mantap. Oke, kita lanjut. Kalau ada teman-teman yang suka sama keris yang dari Tulungagung ini, kamu boleh kontak di admin. Ada Mas Roni, siap menjawab semua pertanyaan yang ada. Kita juga ada ini Mas, ada Tokopedia ya? Masih aktif kan? Aktif. Tokopedia kita, ini linknya. Dan juga kita ada Instagram juga, Instagram saya pribadi, @nick_indo. Kalau kamu suka dengan foto-foto saya, karena di Instagram itu cuma ada foto-foto ya. Ono sampean Mas. Selalu ngasih segini. Eman, Mas. Itu jangan dikasih saya Pak. Nanti kalau aduh. Rusak ya. Rusak hancur. Rusak masalah ya. Tapi Instagramku lumayan loh. Yang nonton satu hari 17.000 orang Mas. Wah mantap. Berapa tadi Pak? 17.000 lebih tiap hari orang lihat. Kalau aku lihat tadi kemarin. Pasti ada yang endorse ini ya? Belum ada. Wah, kalau ada teman-teman mau endorse boleh lah. Tapi kita yang kalau endorsement mungkin kita cari yang ini ya, yang ada hubungannya sama budaya ya. Kalau kamu punya pabrik batik atau kamu punya kopi boleh, masakan tradisional boleh. Maksudnya produk-produk yang ada hubungannya sama budaya lah, ya. Sama Indonesia. Kalau judi online saya nggak mau Mas. Oh kemarin ada loh. Masuk. Iya yang mau endorse. Ternyata judi online. Wah nggak cocok ya. Ayo guys, mana endorse-nya guys? Repot kira judi online nih. Gua anteni guys. Oke, ini dari mana nih Mas? Boxnya Mas? Ini dari Wahyu Prasetyo Budi. Oh ini adiknya guys. Dusun Serang. Tulungagung juga kan? Tulungagung. Jadi ini kakak adik, dia pedagang pusaka juga. Wow. Tapi beliau sama-sama cari lokasian dan sama-sama ini punya keris yang keren-keren. Mantap. Waduh mantap ini. Wah yang satu lagi lebih keren lagi Mas. Warangkanya ini perak bro. Oke, ada pertanyaan apa lagi Mas sambil kita ini? Pertanyaannya, wah ini Kang Edi Kober ini sering saya lihat ini Pak. Wah, salam rahayu Om Rifu. Aku rek disebut. Om Rifu, apakah semua keris jaran goyang semuanya Luk 7? Oh iya. Nah, seperti itu. Ada yang kapan hari itu saya buat video sama siapa ya? Mas Ari Wisanggeni kayaknya. Beliau itu berpendapat bahwa jaran goyang itu nggak harus Luk 7. Kadang-kadang ada yang Luk 5 atau Luk 9 yang mana Luknya itu mempunyai satu ciri khas jaran goyang. Kayak kecil di pangkal terus agak gede terus kecil lagi itu dibilang tetap masuk dapur jaran goyang. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa keris jaran goyang hanya yang Luk 7. Kebanyakan orang menyimpulkan. Kebanyakan hanya Luk 7. Nah itu indahnya dunia Tosan Aji, pasti ada perbedaan ya. Pendapat di dalam penangguhan, di dalam nama dapur, di dalam segala macam itu perbedaan itu hal yang lumrah di dalam Tosan Aji. Nah tergantung kita mau meyakini yang mana. Ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan atau nggak perlu dicari. Keyakinan aja guys. Iya, kalau yakin ini jaran goyang. Nggak harus Luk 7 juga jaran goyang. Kalau sudah meyakini pasti bahagia. Ini brojol keren bro. Kenapa tertarik sama keris ini? Karena bilanya masih tebel banget nih Mas. Untuk era Tuban,
ya, era Tuban dengan bila yang sepuh dan dengan dapuran yang masih utuh banget dan masih tebel, pamornya juga ngebior. Ini bikin nggak tahan pengen dimaharin, Mas. Masih sangat, terawat. Masih terawat banget kan ya? Masih terawat banget, masih bagus banget, dan pamornya ini yang bikin keren nih, karena pamor-pamor gini biasanya keris-keris yang di Tangguhan Madura, Mas. Tangguhan Madura. Cuman ini bukan tangguh, ya ini bukan Tangguh Madura, ini masih tangguh Tubanan. Cuman dari bahannya hampir mirip dengan bahannya yang biasa dipakai di keris Madura. Ini yang menarik, keren juga nih kalau jadi satu bagian dari koleksi kita. Karena panjangnya juga cukup panjang, hampir 40 cm. Dan juga dari gonjonya juga tebel, tegas banget. Keren banget ya. Mantap ya. Mantap ya. Mantap, masih kokoh. Masih kokoh, masih utuh seperti ini, walaupun ada sedikit kalah, tapi wajar di sini. Tapi tetap panjangnya masih panjang, yang nggak ada pengurangan di sini, Mas. Nah, ini keris brojol ini sangat bagus untuk orang yang lagi mau menuntaskan suatu masalah atau suatu kejadian yang lagi genting dalam hidupnya. Jadi supaya semuanya itu berjalan dengan lancar. Keris dapuran brojol, pamornya masuk pamor ini masuk, bisa jadi pamor kalau di Madura bilangnya sih Brahma Bato. Tapi kalau di Jawa biasanya bisa juga dibilang pamor ngulit semongko. Karena dia ada garis-garisnya dan masih bisa kebayang kalau kulitnya semangka ya. Seperti ini, guys. Permisi Pak, ini seperti ada sebuah gambar. Ini kayak ada gambarnya Semar ini, Semar Mas. Ini. Ya kan? Nah, memang kadang-kadang ada yang namanya pamor tidak disengaja yang bisa merupai suatu bagian daripada bentuk seorang ataupun binatang. Kadang-kadang ada seperti bayangan atau asap gitu ya. Tapi ini mirip seperti Semar. Ini yang dinamakan dengan pamor Rojo Gundolo. Rojo Gundolo. Rojo Gundolo itu adalah pamor yang ada seperti penggambaran abstrak daripada suatu bentuk sosok atau binatang, manusia atau tokoh-tokoh yang lain. Ini menjadi nilai plus juga sih. Kalau ada plusnya gini, fungsinya tetap sama atau lebih? Ada yang ya pasti ada orang yang mempunyai keyakinan kalau punya keris dengan pamor Rojo Gundolo yang menyerupai siapa gitu, keyakinannya lebih dalam ya, untuk wah ini mungkin keris ini mempunyai energi atau tuah yang seperti apa yang tertera di gambarnya. Nah, itu tergantung lagi dari keyakinan tiap tetap orang. Positif ya guys. Iya dong, tetap positif, dan kita harus tetap pakai logika kita, karena apapun ini adalah pamor yang tidak disengaja oleh empunya, tapi ada penggambaran mirip Semar. Inilah Pak, salah satu keindahan yang saya kagumi ya, seperti ini. Keren ya? Keren. Oke, kita lanjut lagi di pusaka yang kedua. Ada pertanyaan lagi, Mas? Pertanyaannya ketiga nih, pusaka ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Wah, Gilang Ramadan. Drummer ini. Semoga cepet 2000 subscriber. Wah, biar segera dibuat sertifikat keris etnik Indonesia. Amin. Semoga, ayo dan kurang dikit lagi, kurang berapa sih? Kurang 10.000? 14. Kurang 14.000 dikit. 14.000. Ayo guys. Sebelum tahun ini udah bisa lah harusnya. Harus bisa. Harus bisa ya, tergantung teman-teman untuk terus support ya video-video kita. Karena apapun yang kita lakukan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari usaha kita untuk melestarikan budaya Indonesia. Oke, ini keren ini Mas. Sebelum tak buka, ini warangka ciri khas sedang walikatnya Madura. Tapi dia bahannya keren banget, dari bahan perak lawasan. Ininya juga nanasan Madura, walaupun kayaknya nggak terlalu tua yang handle-nya. Nah, biasanya nanasan Madura itu utuh sampai bawah. Cuman ini mungkin karena dulu pernah rusak atau patah, diganti yang kayu ya sininya ya. Tapi apapun ini tua banget nih warangkanya, dan jarang banget sekarang orang bisa punya warangka sendang walikat dari perak seperti ini full Madura punya. Nah, kita lihat apakah bilangnya juga Madura. Wah, ya bener Mas, keris Madura juga ini. Cocok ini. Cocok. Mantap ini bro, masih utuh. Panjangnya sekitar 37-38, masuk dapuran brojol juga. Walaupun gandeknya agak pendek ya. Agak pendek. Ini penggambaran salah satu ciri khas dapuran dari keris Madura. Dan dari gonjoannya, gonjoan sederhana, kayaknya Madura sepuh, mungkin
Madura era Majapahit akhir atau Mataram awal. Mungkin abad ke-14, abad ke-15. Nah, dari pamornya hampir mirip dengan yang tadi, pamor ngulit semongko juga. Tapi ini ciri khas daripada keris dari Sumenep, dari Madura. Ngebior, pamornya bagus banget, terus bilanya juga kokoh banget. Ini langka ini Mas, jarang. Unik ya? Unik, mantap sekali. Madura ini keren-keren nih. Nah, Madura juga terkenal dengan pamor-pamor yang unik-unik juga, Mas. Nanti, ada beberapa video kita ya. Saya ada keris Madura yang pamornya lain daripada yang lain. Nanti kapan-kapan kita review ke teman-teman ya. Mantap. Oke guys, jadi kita masih ada 2 box lagi yang kita mau unboxing. Apa itu? Kayak motong sayur. Oh, tapi jangan salah, ini 10 nih Mas. Iya, ini Pak, ini keren ini. Dulu kayak nggak salah ini pedang suduk guys. Mungkin panjangnya segini, cuman karena saya dapatnya udah ini, jadi buat unboxing sama anak-anak. Mini Pak. Mini ya, tapi ini besinya tajam banget. Nah, kita masih ada 2 box lagi yang kita mau unboxing, dan juga masih ada pertanyaan dari teman-teman. Ada dong. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Salam budaya.